Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga hari ini kita semua dapat menikmati berkat daripada Tuhan lewat ibadah yang kita kerjakan. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, di dalam kesempatan pada ibadah kali ini, saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu tema, teguh di dalam iman. Teguh, kuat, kokoh di dalam iman. Artinya tetap berdiri di dalam iman apapun yang terjadi atas hidup kita. Amin. Haleluya. Nah, saudara, untuk itulah saya akan bacakan firman Allah. Sebab itu, ya, di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-23, sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman. Sungguh-sungguh di dalam iman. Haleluya. Tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan sampai kamu mau digeser, ya, dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit ini, saudaraku ya. Haleluya. Dan yang aku ini, kata Paulus, adalah sebagai pelayannya. Jangan mau digeser, ya, jangan. Saudaraku, jangan mudah kemudian kita diombang-ambingkan sedemikian rupa sampai kemudian kita lepas dari keyakinan kita. Jangan sekali lagi, ya. Paulus menasihatkan saudaraku agar kita sebagai orang yang percaya dan menikmati keselamatan. Keselamatan itu kita peroleh tatkala kita percaya kepada Tuhan, dan biarlah kita tetap teguh berdiri di dalamnya. Karena apa? Keselamatan itu begitu mahal, saudaraku. Ya, begitu mahal. Terbayarkan oleh korban daripada Yesus Kristus. Keselamatan itu begitu mahal, tapi kita mendapatkan dengan cuma-cuma, saudaraku ya. Haleluya. Ya, walaupun dengan cuma-cuma kita dapatkan, tetapi kita tidak boleh kemudian sebagai orang percaya itu pasif, tidak ada aktivitas, ya, di dalam arti bahwa keselamatan itu biar tidak kita terima dan kita abaikan begitu saja, tetapi ada sesuatu yang harus kita kerjakan berkenaan dengan keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12, di situ dikatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Kita harus aktivitas, ya, aktif di dalam menjalankan, menikmati keselamatan. Bukan berarti setelah kita, ya, mendapatkan keselamatan kita diam begitu saja. Tidak, saudaraku. Kerjakan keselamatanmu itu dalam arti, saudaraku, bahwa kita akan membuat keselamatan itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita, ya. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, saudara, kita dianjurkan berusaha untuk mempertahankan keyakinan kita, bukan saja saat ada pimpinan, dan juga tatkala kita sendiri, saudara, kita harus kerjakan. Haleluya. Jadi keyakinan keselamatan yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita itu bukan berarti bahwa kita kemudian pasif, tidak melakukan apa-apa demi kelangsungan dari keselamatan yang kita dapatkan dengan cuma-cuma itu. Ya, ada sesuatu yang harus kita kerjakan, ada sesuatu dari aktivitas kita. Ya, bagaimana kita bisa mempertahankan keyakinan kita ini, saudaraku ya. Haleluya. Nah, ada satu contoh yang menarik, saudaraku ya.
di dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai yang ke-52. Seorang yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, tetapi dia beroleh berkat yang luar biasa karena imannya, yaitu Bartimeus. Kita tahu semua ceritanya kan, Bartimeus. Haleluya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, di satu kota di Yeriko. Nah, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya dia berjalan dan orang banyak juga yang berbondong-bondong. Ternyata di situ ada seorang pengemis, seorang peminta-minta dalam kondisi buta, bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Apa yang mau dikerjakan, saudaraku ya? Karena memang dia orang buta, tidak bisa berbuat apa-apa, dia menjadi pengemis di pinggir jalan. Haleluya. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret yang sedang lewat itu, maka ia mulai berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Wow. Saudaraku, dia berteriak, dan teriakannya itu menyebut nama Yesus sebagai anak Daud. "Yesus, anak Daud, tolong." Haleluya. Nah, setelah itu banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Diam. Kamu bikin onar saja. Diam. Apa yang terjadi, saudaraku? Namun semakin keras ia berseru berteriak, "Anak Daud, kasihanilah aku, anak Daud, kasihanilah aku." Wow. Dan itu menggerakkan hati Yesus. Dan kemudian Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Dan murid-muridnya memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu ya, berdirilah, Yesus memanggil engkau." Nah, saudaraku, lalu ia menanggalkan jubahnya, jubah pengemisnya itu dilepaskannya, dan kemudian ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Sasarannya hanya ingin bertemu dengan Yesus untuk menikmati belas kasihan. Amin. Haleluya. Nah, kemudian Tuhan Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, guru, supaya aku dapat melihat." Ada tujuannya ketika dia ingin ketemu dengan Yesus. Ada sesuatu yang diharapkan supaya Yesus mengerjakan sesuatu dalam hidupnya. "Aku ingin melihat." Haleluya. Lalu Yesus berkata kepada, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga Bartimeus dapat melihat, dan kemudian ia mengikut Yesus di dalam selangkah perjalanan hidupnya. Luar biasa. Haleluya. Satu contoh yang menarik di sini, saudaraku, bagaimana seorang mempertahankan keyakinannya. Dia tetap kuat di dalam keteguhan imannya. Haleluya. Nah, saudaraku, ketekunan dan keteguhan itulah kemudian yang membuahkan sesuatu yang sangat luar biasa dalam hidup seseorang. Ya, ketekunan, tekun, dalam arti dia tidak pernah putus asa dan tetap kuat, teguh, maka akan berhasil sesuatu yang membuat dirinya berbahagia. Amin. 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 Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam hal yang mana kita bisa mempelajari dari Bartimeus ini untuk bisa dia menjadi teladan? Dalam hal yang mana? Haleluya. Yang jelas memang, saudaraku, dalam tindakan imannya, tindakan perbuatan imannya. Ya. Jadi apa yang menjadi contoh bagi
kita dari si Bartimius ini, itulah ketekunan dan tindakan imannya yang sangat luar biasa, sangat dahsyat, yang bisa kemudian menghasilkan buah yang dapat membuat dirinya berbahagia. Dia bisa melihat dan kemudian mengikut Yesus sepanjang perjalanannya. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya, saudaraku ya. Haleluya. Nah, kita perhatikan yang pertama, keistimewaan daripada si Bartimius ini. Dia yakin, dia percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, Juru Selamat. Dia percaya itu. Ini yang pertama. Yang kedua, dia yakin, dia percaya bahwa dia akan keluar, akan bebas dari statusnya sebagai orang buta. Ini keyakinannya. Dan yang ketiga, dia yakin apa yang dimintanya itu tidak salah, benar. Nah, inilah saudaraku, kita pelajari daripada si Bartimius ini. Keyakinannya yang begitu sangat dahsyat, sangat luar biasa. Haleluya. Ya, dia yakin Yesus itu adalah Mesias. Dia yakin bahwa dia pasti keluar dari keberadaannya yang saat ini sangat tidak menyenangkan, tidak menguntungkan baginya. Dan dia yakin bahwa apa yang dimohonkan, apa yang dimintakan, apa yang didoakan itu tidak salah. Amin. Haleluya, haleluya. Nah, kita lihat yang pertama, saudaraku ya. Haleluya. Dia punya keyakinan bahwa Yesus itu adalah Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan itu. Dia yakin betul gitu. Haleluya, haleluya. Nah, saudaraku, di dalam Markus pada 10 ayat 47, ya, dalam cerita itu tadi dikatakan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, maka mulailah ia berseru, mulailah ia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, dari mana dia dapatkan pemahaman ini? Dia buta. Dia tidak pernah tahu bahwa Yesus itu ada di dalam dunia ini. Ya, haleluya. Saudaraku, walaupun dia tidak melihat, tapi telinga ini mendengar. Ya, dia mendengar bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ya, haleluya. Nah, saudara, Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ya kan? Tetapi aku berkata kepadamu, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Wow, ini jadi pengalaman si Bartimius. Dia tidak pernah melihat Yesus, tetapi dia percaya. Itu yang luar biasa, itu yang dahsyat. Ya, dia berteriak, Mesias anak Daud, ya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, memang saudaraku ya, Yesus itu adalah Mesias. Karena di dalam Markus pasal 1 ayat yang ke Matius pasal 1 ayat 21 dikatakan di sana, ya, ketika malaikat datang kepada Yusuf di dalam mimpi karena dia mau menceraikan Maria istrinya, maka Yesus berkata, jangan takut engkau mengambil Maria sebagai istrimu, ya, karena kandungannya itu dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Saudara, Yesus benar-benar Mesias. Yesus benar-benar Juru Selamat yang datang ke dalam dunia ini untuk menolong setiap manusia yang berdosa dan yang sudah percaya kepadanya. Yang menaruhkan harapannya kepadanya pasti akan menikmati pertolongan daripada Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang memang kita tidak bisa melihat secara pribadi, ya, siapa Yesus itu. Kita nggak pernah melihatnya, ya. Tapi kita juga harus berusaha mengenal Yesus dengan benar. Ya, kita sudah mendengar. Ketika kita mendengar firman-Nya, maka kita harus berusaha memahami siapa Yesus itu sebenarnya.
Ya. Dan itu bergantung bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Supaya pemahaman kita sudah lebih jelas, maka kita perlu mohon rahmat anugerah Tuhan untuk bisa memberikan suatu pemahaman, membuka akal pikiran kita, dalam arti iman kita semakin bertumbuh, bisa memahami. Sekali lagi, bukan kehendak kita, tetapi bagaimana Allah sendiri berkenan memperkenalkan dirinya. Ya, di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-17 dikatakan di sana, dan meminta kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Sekali lagi, saudaraku, usaha kita, memang kita belum pernah melihat Yesus secara pribadi. Nanti saatnya ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita bertemu muka dengan muka dan bersama-sama selamanya di sana. Tetapi sekarang kita belum pernah melihatnya. Tetapi kiranya hubungan kita dengan Tuhanlah itu yang membuat kita memahami, karena Tuhan yang memberikan roh hikmat dan wahyu supaya kita bisa mengenal Dia dengan benar. Haleluya, haleluya. Nah, saudaraku, Bartimeus memang belum melihat Yesus karena dia buta, tapi dia berusaha memahaminya. Haleluya. Nah, karena keyakinannya yang kuat itu, dia tidak mau digeser, saudara. Nah, hati-hati. Banyak hal, banyak masalah, banyak peristiwa yang terjadi atas kehidupan kita yang kemudian mudah saja menggeser keyakinan kita, sehingga kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tetapi Bartimeus itu beda. Ya, ketika dia berteriak-teriak, Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Apa yang terjadi? Kemudian banyak orang menegurnya supaya dia diam. Tapi apa yang terjadi? Namun semakin keras ia berseru dan berteriak-teriak, Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku, kasihanilah aku. Hebat. Dia tidak mau digeser dari keyakinannya bahwa Yesus sanggup menolong dia. Itu dahsyat, saudaraku. Bartimeus yang buta bisa menjadi contoh dalam kehidupan kita. Ya, mari kita teladani. Ya, kita contoh Bartimeus yang punya pendirian yang kuat, tidak mau digeser oleh apapun. Haleluya. Ya, dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-23 dikatakan, sebab itu saudaraku, kamu harus bertekun di dalam iman, dalam keyakinanmu, tetap teguh dan tidak bergoncang. Ya, dan jangan kamu digeser, mau dialihkan dari pengharapan Injil itu yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan seluruh alam di bawah langit ini. Dan aku, Paulus ini, telah menjadi pelayannya. Sebab itu jangan mau digeser, saudaraku, ya. Banyak hal-hal yang merintangi perjalanan keyakinan kita, iman kita. Tetapi kita harus tetap teguh dalam pendirian, dalam keyakinan kita, dalam iman kita. Jangan mau digeser. Jangan. Ya. Rugi sendiri kita kalau mau digeser. Kita tidak dapat menikmati apa yang kita rindukan, yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Nah, Bartimeus bukan tidak mendapatkan arah rintangan dalam perjalanan keyakinannya. Dia tetap teguh berdiri walaupun ada orang yang berkata, diam. Tapi dia tetap berteriak, Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Haleluya. Nah, saudaraku, ya, sungguh dahsyat dan sungguh luar biasa, menjadi contoh teladan bagi kita. Jangan mau digeser, ya. Haleluya. Dan yang kedua, saudaraku, dia yakin, dia punya keyakinan bahwa dia akan keluar dari statusnya. Dia akan keluar dari keberadaannya sebagai orang yang buta. Siapa yang mau buta, saudara? Karena tidak ada kebebasan sama sekali. Ya, itulah sebabnya dia percaya kepada Yesus, dan dia keyakinannya itu bahwa dia pasti bebas.
dari permasalahan yang dihadapinya. Amin. Haleluya. Ia yakin sekali pasti hidupnya berubah. Ya, dia belum mengalami perubahan itu, tetapi dia punya keyakinan. Inilah saudaraku yang dinamai iman itu. Ya, iman itu bukan berarti waduh aku percaya karena apa berkatnya sudah datang. Bukan. Ya, iman itu tidak begitu saudaraku. Ya, nah kita perhatikan dalam Ibrani ya pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Iman itu adalah dasar, pondasi, landasan ya dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kita belum mendapatkan, tetapi kita punya dasar, landasan, pondasi, yaitu yang dinamakan iman. Belum mendapatkan tetapi percaya. Ya, itu namanya iman. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Iman, keyakinan kita itu menjadi landasan. Nah, saudara tuh si Bartimeus, dia punya keyakinan. Dia pasti bebas. Ya, dan apa yang kemudian tindak lanjut? Sebab iman itu harus dikerjakan, saudaraku ya. Iman itu tidak didiamkan tetapi dikerjakan. Haleluya. Lalu dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-50. Lalu ia menanggalkan, melepaskan, menjatuhkan jubahnya. Jubah sebagai seorang pengemis, jubah seorang buta, dia lepaskan dan berdiri pergi mendapatkan Yesus. Begitu kesempatan datang, panggil dia. Suruh datang kemari, katanya. Sudah ketika dia datang kepada Yesus, dia tidak menggunakan jubahnya yang lama. Jubahnya pengemis, jubahnya orang buta. Tetapi dia lepaskan. Dan dia datang kepada Yesus. Haleluya. Iman memang mendatangkan perubahan, saudaraku ya. Ya, bukan orang lain yang mengubah. Memang kita percaya kepada Yesus, tetapi juga bagaimana tekad kita ketika kita menjalankan keyakinan kita, menjalankan iman kita itu. Ya, kita harus berubah. Orang Kristen itu kalau percaya kepada Tuhan, pasti terjadi perubahan. Yang lama itu ditinggal. Ya, haleluya. Haleluya. Nah, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, di situ dikatakan, jadi siapa saja yang ada di dalam Kristus, dia itu adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah hilang, tapi yang baru itu yang muncul. Saudara, kalau kita percaya Yesus, kita harus berubah, memiliki keyakinan kita menjadi manusia yang baru, yang dikerjakan, dibentuk, digarap oleh Tuhan. Ketika kita mendengar suaranya, kalau kita percaya dan mendengar suaranya, tidak kita diamkan begitu saja, kita mengambil langkah yang tepat, yaitu melaksanakan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Datanglah, suruh dia datang kemari. Dia langsung pergi, copot semua jubahnya. Dia tahu jubah yang lama sudah tidak berlaku lagi. Dia ingin jubah yang baru nanti yang diberikan oleh Tuhan, yaitu kesembuhan, mujizat yang terjadi. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, yang ketiga, dia punya keyakinan bahwa apa yang dimintanya itu tidak salah. Dia benar. Nah, saudaraku, di sini kita pelajari bagaimana si Bartimeus ini, dia percaya kepada Tuhan, dan karena percayanya dia mohon anugerah Tuhan, dan di dalam doanya, dalam permohonannya, dia tidak melakukan tindakan yang salah. Haleluya. Haleluya. Nah, saudaraku, apa bisa dikatakan tidak salah? Kenapa? Karena apa yang diminta itu sesuai dengan kebutuhannya, keperluannya. Ya, dia yakin bahwa permintaannya itu pasti benar, tidak salah. Ya, kita perhatikan dalam Markus pasal 10 ayat 51, tanya Yesus kepadanya,
Bartimius, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ayo, apa yang kau kehendaki? Tidak macam-macam permintaan dari si Bartimius ini. Dia berkata, Rabuni, supaya aku bisa melihat. Itu saja. Apa yang dimohonkan, apa yang dipintakan, apa yang didoakan cocok persis dengan kebutuhannya. Bukan yang lain, saudara. Berkembang kemana-mana, tidak. Dia berdoa sesuai dengan kebutuhannya. Amin. Haleluya. Nah, makanya kita jangan salah berdoa ya. Jangan salah berdoa. Jangan sudah pikir bahwa hanya Bartimius yang minta sesuatu kepada Tuhan. Banyak. Bahkan murid-murid yang terdekat sekali dengan Tuhan juga pernah minta sesuatu ya. Haleluya. Mari kita baca di dalam Markus pasal 37 ayat 35 sampai 38 ya. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius ini, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan sesuatu permintaan kami. Nah, minta kan? Sama dengan si Bartimius. Tuhan, sembuhkan saya, aku ingin melihat. Ya, dia minta si Bartimius sama dengan murid-murid yang lain. Guru, mohon guru bisa mengabulkan ya permintaan kami. Ya. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Apa? Ya, Tuhan ingin tahu dulu apa bentuk permohonan, bentuk doa kita. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, lalu kata mereka, Tuhan, perkenankanlah kami duduk nanti di dalam kemuliaan-Mu ya. Duduk dalam kemuliaan kelak. Yang seorang di sebelah kiri, yang seorang di sebelah kananmu. Saudara, ini permintaan yang terlalu muluk-muluk, padahal itu sudah dijanjikan oleh Allah. Tuhan telah menjanjikan, dia akan pernah meninggalkan kita. Tetapi permintaannya itu begitu menggayuh tinggi ya. Tetapi kata Yesus, kamu itu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Ya, artinya, saudaraku, nanti kelak kita memang akan bersama-sama dengan Dia ketika kita bisa menikmati hidup kebersamaan dengan Tuhan di dalam susah maupun senang. Tapi ini permintaan yang masih jauh di sana, yang sudah dijanjikan oleh Allah. Sedangkan Bartimius ini minta sesuatu yang memang belum dirasakan, belum dinikmati, belum diterimanya dari Tuhan. Tuhan, aku ingin bisa melihat. Haleluya. Nah, saudaraku, jangan sampai kita salah ya di dalam menyampaikan sesuatu kebutuhan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita salah di dalam berdoa, saudaraku ya. Haleluya. Di dalam Yakub pasal 4 ayat 2 sampai 3 di situ dikatakan, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Kamu membunuh kemudian, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Ya, karena nggak dapat sesuatu, maka kebanyakan hati ini jadi panas dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang salah. Lalu kamu mulai bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Kenapa? Karena kamu tidak berdoa. Nah, ternyata doa itu penting, saudaraku. Permohonan itu penting. Itu adalah tanda tidak kesanggupan kami menghadapi segala sesuatu dan kita perlu berdoa. Tapi kalau kita tidak pernah berdoa, maka masalah, kasus banyak terjadi di dalam hidup kita. Ya. Nah, tetapi lanjutannya, atau kamu memang sudah berdoa sih, kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, ini saudaraku,
Seringkali doa kita mengalami sesuatu karena kita tidak pernah berdoa. Tetapi walaupun kita banyak berdoa, tetap ada masalah. Kenapa? Karena yang kita doakan salah. Doa kita hanya untuk menghabiskan hawa nafsu kita. Nah, ini salah. Salah, sama sekali salah, saudaraku ya. Nah, itulah sebabnya mari kita harus belajar dari Bartimius ini. Dia yakin bahwa permohonannya pasti akan dinikmati hasilnya. Karena apa? Apa yang dimintanya itu benar. Ya, apa yang dimohonkan itu benar. Jangan salah kita berdoa. Kalau kita percaya, ya, saudaraku, kita belum berdoa saja Tuhan sudah tahu kebutuhan kita. Ya, haleluya. Ya, tetapi kalaupun kita berdoa, jangan sampai kita salah. Ya, sebab kalau salah malah menjadikan masalah di dalam kehidupan kita. Ya, itulah sebab mari kita berdoa yang benar seperti Bartimius ini. Haleluya. Dia yakin apa yang dimintanya itu pasti benar. Nah, memang bukan kesanggupan dari Bartimius, ya. Dia hanya berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 5 dikatakan firman Allah begini, dengan diri kami sendiri memang kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu itu seolah-olah semua dari hasil karya kami, dari pekerjaan kami. Tidak, kesanggupan kami sejauh ini itu berasal dari pekerjaan Allah. Allah yang mengerjakan di dalam hidup kita. Haleluya. Ya, saudaraku ya, marilah kita berusaha menghadapkan diri di hadapan Allah itu dengan benar. Apa yang kita doakan jangan sampai salah. Harus sesuai dengan kebutuhan kita, dan sekali lagi itu kita bersandar sepenuhnya kepada anugerah Allah. Bukan kesanggupan kami, tetapi Allah yang mengerjakan dalam hidup kita. Dan apa yang terjadi kemudian, saudaraku, akibat imannya yang teguh tidak mau digeser, ya, dia tahan goncangan di dalam keyakinannya, maka dia mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Amin. Haleluya. Markus pasal 10 ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah sekarang, nikmati hasil dari keyakinanmu, sembuh dari penyakitmu. Saudaraku, dia tidak pergi begitu saja, dikatakan oleh firman Allah. Pada saat itu juga melihatlah dia, lalu dia menyerahkan hidupnya untuk berangkat bersama-sama dengan Tuhan. Dia mengikut kemana saja Tuhan pergi. Luar biasa hebat. Dia tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. Ya, dia tetap menghargai kemurahan yang sudah berlaku. Dia tahu bahwa itu bukan hasil dari jerih lelahnya, tapi dengan pemberian cuma-cuma dari Tuhan ketika dia percaya. Dan keyakinannya begitu kuat, dia tidak mau digeser walaupun rintangan, tantangan ada. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kesembuhan. Amin. Mujizat terjadi. Saudara, kalau kita memiliki iman seperti Bartimius ini, saudaraku ya, pasti kita akan menikmati apa itu, ya, kebahagiaan di dalam hidup kita. Nah, akhirnya saudaraku, dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 5 dikatakan, ujilah dirimu sendiri. Ya, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Ini penting, saudaraku. Ya, bagaimana keyakinan kita, iman kita sejak mulai awal kita mendengar firman Allah dan kemudian percaya. Bagaimana keyakinan kita? Sering gonjang-ganjing kiri kanan. Ujilah dirimu sendiri, kata firman Allah. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus yang ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saudara, yang memberikan kekuatan kita ternyata adalah Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya Yesus dan Tuhan ada di dalam kehidupan kita, tubuh kita ini, saudaraku, menjadi bait roh Allah, maka kita memperoleh kekuatan yang daripada Allah. Ya,
Nah, tapi untuk hal ini kita disuruh menguji apakah Yesus masih ada di dalam diri kita. Kalau Yesus ada di dalam diri kita, kita akan tahan uji di dalam menghadapi segala tantangan hidup ini. Tetap teguh di dalam iman. Amin. Haleluya. 1 Korintus pasal 16 ayat 13 dikatakan, berjaga-jagalah, waspadalah, berdirilah dengan teguh di dalam keyakinan, di dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Amin. Saudara yang dikasih, mari kita jaga diri kita. Jangan sampai kita gagal di dalam iman. Jangan sampai kita kemudian gugur dari iman. Mari kita bersiap diri. Kita berjaga-jaga dan gunakan iman dengan sebenarnya, tepat pada sasarannya. Haleluya. Saya yakin berkat akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita sepanjang kita mengiring Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa yang ada di surga. Kami tahu sekarang bahwa keyakinan iman kami ternyata pada satu saat pun akan diuji. Tetap berdiri kuat, kokoh, tegak, atau mudah digoyangkan, rapuh. Ya, tetapi Tuhan tolong, terima kasih untuk hari ini. Ada satu contoh yang menarik bagi kami. Seorang yang dalam kelemahan secara fisiknya, haleluya, dia tidak bisa melihat si Bartimeus ini. Tetapi ternyata imannya begitu kuat, kokoh, teguh. Sampai pada akhirnya dia menikmati apa yang seharusnya dinikmati baginya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Dan semoga firman-Mu hari ini akan menolong kami, supaya kami di dalam menghadapi apapun, kami tetap kokoh, kuat, percaya kepada Tuhan, karena Tuhanlah penolong kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.